berat, tapi nanti tujuanmu hadi luhung itu tercapai. Oh iya yang karena saya harus nanti bisa terlaksana, saya mau mengerjakan perintah yang udah kamu berjalan ke selatan, saya akan ke utara, naik ke Gunung Merapi, minta tolong kepada yang menguasai Gunung Merapi supaya bantu kamu akan membuat kerajaan. Oh iya, terima kasih lah. Itu kan namanya nek cara Jawane sewang-sewangan. Ki Juru Mertani ke utara, Lajas. Nah, sudah itu Danau Wisjaya ke tepi pantai Parangtritis ada batu dua ya, namanya batu gilang. Itu dia duduk di batu gilang yang besar. Nah, sesudah itu asap orang tidak makan, tidak minum, itu panas. Nah, itu menyentuh Keraton Kidul, keluarga atau anggota atau prajurit Ratu Kidul itu sama sakit. Lantas Kanjeng Ratu Kidul kaget, bagaimana Keraton Kidul asapnya kok panas, tidak enak. Nah, itu kan utusan namanya Nyai Roro Kidul. Nyai, saya utus kamu tengoklah di tepi laut ini ada apa. Karena di Keraton Kidul itu kan hawanya tidak enak. Ya, Kanjeng Ratu sendika dawuh. Lantas betul-betul berkopoh-kopoh so Jaladri. Dari keraton saya diberi manat, diberi tugas menjaga antara lain Parangkusumo satu ya, kedua Syekh Blablu, ketiga Syekh Molono Maribi. Karena di situ banyak sekali pengunjung dan pengunjung itu kan minta tolong, minta tanya sejarah, riwayat semua yang kami jaga itu. Kalau Mbah sendiri sudah berapa lama jadi abdi dalam? Oh ya, betul, saya ini sudah lama sekali. Sudah ada 65 tahun. Dan 65 tahun saya diberi diberi tugas namanya pengirit atau menguasai anak buah itu 13 tahun. Nyai Roro Kidul pergi dan keluar dari keraton, betul-betul di situ ada sinar biru-biru kuning, dan namanya kalau Jawa itu kan wahyu seperti pelangi. Nah, itu betul-betul kalau begitu yang mengadakan cuaca yang tidak enak itu kan anak ini. Nah, itu kan sudah tahu bahwa anak itu anaknya Ki Ageng Pemanahan dan itu terah raja. Itu maunya apa, tapi Nyai Roro Kidul tidak mau membatalkan semedinya karena nanti kemarahan oleh Kanjeng Ratu Kidul. Lantas itu Nyai Roro Kidul pulang dari tebing laut dan matur kepada Kanjeng Ratu Kidul, betul-betul Kanjeng Ratu bahwa di tepi laut ada seseorang terah raja yang semedi di atas batu gilang. Maka dari itu tengoklah, dan apa maunya dia semedi di situ ya. Nyai Roro Kidul, kerajaan saya serahkan kamu, saya akan menengok anak yang semedi di atas batu gilang. Nah, lantas itu betul-betul, tapi Kanjeng Ratu Kidul sudah tahu bahwa ini putranya Ki Ageng Pemanahan, tetapi dia tidak mau mendahului kersanya Gusti Allah karena nanti kemarahan dan namanya kalau Jawa kesiku. Maka dari itu bercakap-cakap.
Nah, itu dibatalkan, dapat di stop, lantas tanya kamu itu anak dari mana dan namanya siapa, maunya apa, mau semedi di atas Batu Gilang. Itu lantas Danang Sitojoyo matur bahwa saya anaknya Ki Ageng Pemanahan, kan hanya yang hati-hati kamu menjadi ketua Abdi Dalem, hanya begitu. Jadi dia itu berkata itu tidak efek seperti saya, tidak mau, hanya 2 kali 3 kali. Ini bahasan pokoknya kemarin Kanjeng Ratu itu kepada Penembahan Senopati itu hanya 2-3 kali saya bantu. Udah. Waktu dulu ketemunya pertama kali di mana, Mbah? Di Cepurika atau di mana sih, Mbah, ketemunya dengan? Di Cempuri. Itu Bunda Ratunya sendiri yang ketemu langsung atau utusannya, Mbah, yang menyerupai Bunda Ratu? Wah, itu ada, tapi ini kan namanya Nyai Roro Kidul. Sama Nyi Roro Kidul itu bagaimana, Mbah? Oh, itu kan Katanya ada larangan, Mbah, dilarang menggunakan pakaian hijau. wah iya itu, karena ini awalnya ya, awalnya adanya Kanjeng Ratu Kidul itu kemarin di Jawa Barat. Kita harus menolong kepada saudara-saudara kamu atau anak cucu kamu. Ya, terima kasih Kanjeng Ibu, maka dari itu saya minta pamit. Saya akan mengerjakan membuat kerajaan dan saya menanti menjadi raja, ya saya bantu. Tapi gini ya, kamu dalam lahir itu bukan suamiku, tapi dalam batin itu suami saya. Jadi karena Kanjeng Ratu Kidul sifatnya roh, tidak seperti orang biasa. Dalam lahir bukan suami, tapi batin suami. Maka dari itu Danang Sitojoyo itu tiap ada keributan konsultasi secara batin, secara semedi kepada Kanjeng Ratu Kidul. Dan sesudah adanya Kanjeng Ratu Kidul itu kemarin di Jawa Barat Pejajaran, sebelumnya ada raja namanya Siliwangi, ada raja namanya Munding Sari, punya anak satu namanya Roro Sawidi. Kenapa dia menjadi raja merajai Kelautan Selatan? Karena dia mempunyai kelebihan, jadi apa-apa mempunyai kanuragan dan melihat itu mempunyai, jadi dia tidak mau mati dan tidak mau kawin. Itu kan Prabu Munding Sari murka atau marah karena dia digadang menjadi raja di Pejajaran, tapi dia tidak mau, dan dia maunya saya minta mati sausai zaman. Tidak ada kalau manusia itu mati sausai zaman. Maka dari itu Prabu Munding Sari tanya kepada anaknya, bagaimana Nduk, kamu tidak mau meladeni semua putra dan semua raja? Nah itu kan Roro Sawidi matur, Romo, sebetulnya saya minta tolong pada Romo supaya saya minta mati sausai zaman. Jadi dia tidak mau mati gamanya. Nah itu kalau begitu, Romonya itu kan murka atau marah. Sekarang kalau kamu mempunyai tujuan yang begitu, pergilah dari keraton. Tuh, itu kan sungguh-sungguh itu sudah diajarkan oleh Tuhan. Roro Sawidi mengerjakan, keluar dari keraton. Dari keraton sampai pantai Parangtritis itu tidak makan, tidak minum, dan dia berjalan kaki
tidak seperti sekarang berjalan kaki. Nah itu sampai di tepi pantai Parangtritis itu dia semedi. Ini adalah kisah kearifan lokal yang dihubungkan dengan kisah Nyi Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul, yang sebenarnya berdasarkan kajian filsafat merupakan warisan laut yang tak ternilai harganya. Nyi Roro Kidul itu sesungguhnya lautan yang sangat disakralkan. Ada pendapat yang mengatakan demikian itu. Maksudnya pihak kerajaan yang berilmu pengetahuan sangat tinggi karena hasil pendidikan standar internasional. Tak mungkin bisa dicerna oleh orang awam. Maka disampaikanlah sakralnya Ratu Laut Kidul dan Nyi Roro Kidul. Celakanya, dari kisah itu, orang awam setiap ada musibah di lautan, selalu dihubungkan dengan mistik dan klinik itu. Bahkan kini kecelakaan di daratan saja kadang dihubungkan dengan kisah Nyi Roro Kidul. Banyak para ilmuwan Eropa menelisik tempat yang disakralkan itu sesungguhnya ada rahasia dari leluhur bangsa Indonesia, yaitu harta kekayaan yang disembunyikan pemimpin terdahulu. Sayangnya orang awam Indonesia sering menghubungkannya dengan musibah-musibah dan bencana alam. Pola pikirnya harus dirubah lewat pendidikan. Kecelakaan di laut dan di jalan sepulangnya dari laut itu bukan karena Nyi Roro Kidul yang murka, tapi kapal laut, perahu atau jalur lalu lintas jalan tol saat mudik harus diatur, karena mudik lebaran sangat padat. Mari kita terjemahkan pengaturan di tol sebagai berikut. Calon warga negara Indonesia atau naturalisasi harus tahu dulu budaya setempat, seperti arus mudik atau legenda yang dijunjung tinggi. Apa itu? Naik motor kan bawa-bawaan banyak, dia itu baru melahirkan. Perbedaan on-way dan kontraflow adalah jika penerapan kontraflow Pulang dengan kampung menggunakan ceritanya. sebagian lajur, Bawa sedangkan bayi. penerapan on-way dengan menggunakan seluruh jalur untuk kendaraan melintas di jalan raya tersebut. Kisah tragis tentang bayi kita jelaskan di akhir video ini. Kita bahas dulu jalur kontraflow, yaitu jalur yang arus lalu lintasnya berlawanan arah dengan jalur sekitarnya. Jalur kontraflow sering digunakan untuk sepeda atau bus rapid transit di jalan satu arah. Kali ini kita bahas untuk roda 4 di jalan tol untuk mengurangi kemacetan akibat mudik lebaran tahun 2024. PT Jasa Marga Transjawa Tol atau JTT memberlakukan perpanjangan kontraflow dari KM 47S DKM 70 arah Cikampek ruas jalan tol Jakarta Cikampek pada pukul 18.52 WIB. Ini dilakukan untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada periode menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijrah. Budaya mudik di Indonesia mungkin berbeda dengan mudik dan budaya di negara lain. Apa keunikan di Indonesia? Kemacetan, jalur kontraflow, oleh-oleh, wisata lokal, legenda misi, cara bersalaman, dan sebagainya. Meski demikian, volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada ruas jalan tol terus meningkat dan terjadi kemacetan. Ketika terjadi macet total yang durasinya lama, penumpang banyak yang nyampah di pinggir Tak jalan. bisa dihindari juga hal lain yang berhubungan dengan toilet. Sangat beruntung bagi yang bisa masuk rest area karena ada fasilitas memadai, namun di suasana mudik tidak semua terlayani. Mengetahui kondisi tahunan yang siklusnya selalu berulang, maka PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan, serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu, dan ikuti arahan petugas di lapangan. Utamakan keamanan bayi selama perjalanan. Jika bawa balita harus super hati-hati, karena kadang tak jarang pemudik harus tidur dan beristirahat di atas rumput pinggir jalan dan menyampah. Kenyataan yang tak bisa dihindari. Budaya mudik seperti ini konon hanya ada di Indonesia. Unik bukan? Apakah benar demikian? Mudik atau pulang kampung menjelang Lebaran 2024 nampaknya akan mengalami kenaikan yang signifikan dipandang dari segi jumlah orang yang mudik,
Maklum, pada saat adanya pandemi COVID-19 masyarakat tidak diperbolehkan pulang kampung oleh pemerintah setelah 2 tahun pandemi itu. Pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau kepada warga pendatang untuk kembali ke kampung halaman. Untuk apa? Di samping perintah agama, menyangkut silaturahmi, juga ada tradisi unik yang di setiap daerah itu sangat beragam, seperti tampak di gambar ini. Mudik atau pulang kampung menjelang Lebaran tampaknya akan jadi kenangan unik. Nostalgia masa kecil, berbagi rizki, mengembangkan wisata lokal, dan sebagainya. Wajar jika mengalami kenaikan yang signifikan dipandang dari segi jumlah orang yang mudik. Maklum, pada saat adanya pandemi masyarakat tidak diperbolehkan pulang kampung oleh pemerintah, bukan? Idul Fitri, yang mudik itu, lintas agama. Karena libur panjang dan terasa seru sekali. Mudik mengacu pada eksodus mudik massal tahunan sekitar waktu Idul Fitri. Mayoritas orang Indonesia adalah Muslim dan dengan demikian merayakan Idul Fitri. Cara paling populer untuk merayakan Idul Fitri adalah dengan berkumpul bersama keluarga besar dan melakukan ritual keagamaan bersama, biasanya di kampung halaman keluarga. Bagi non-Muslim juga ikut hal yang sama, namun lebih fokus ke liburan dan wisata. Liburan pantai sering jadi pilihan utama. Liburan pantai sering dihubungkan dengan kisah Nyi Roro Kidul. Kecelakaan di jalan raya sepulang dari pantai dapat dihindari dengan istirahat dulu yang cukup, jaga kondisi badan. Jangan langsung nyopir jarak jauh. Di sini macet, yang di sebelah kiri melancar, jadi ganti-gantian. Lancar di sebelah sana. Berbeda dengan kerajaan Mataram Islam, Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha dan karena itu tidak merayakan Idul Fitri, tetapi eksodus itu tetap dikaitkan dengan mudik. Nah, Kau tahu? Ya, aku gak tahu. Kenapa, Di Bang? negara Indonesia yang mayoritas Muslim, budaya klinik tentang Nyi Roro Kidul masih dijunjung tinggi sebagian besar pengikutnya, maka daerah wisata jadi populer karenanya. Namun seiring waktu, semuanya jadi berubah hanya bersifat duniawi untuk publikasi bisnis pariwisata. Bagi kaum ateis di negara komunis sentuhan agama tentu sangat langka. publikasi ke mancanegara lewat riwayat mistis kadang bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Jadi kearifan lokal demikian itu banyak manfaatnya.